Hai guys, selamat datang lagi di channel aku, Lady Marlina. Sebelum kalian lanjut, jangan lupa untuk subscribe dulu channel aku, follow juga Instagram aku. Kalau udah, jangan lupa untuk tekan notifikasinya agar aku semangat terus untuk bikin konten lagi untuk selanjutnya. Di video kali ini, aku mau jelasin ke kalian tips jika kalian ingin mencari rumah KPR, subsidi, ataupun komersil, ataupun kredit ya. Jadi di sini aku mau bacain dulu atau jelasin dulu ke kalian tips yang menurut website atau Google ya. Kalau menurut aku di sini, kalau menurut Google itu formal banget ya. Kayaknya kalian tuh nggak bakalan ngerti kalau ngikutin menurut Google ini. Cuman kalau kalian pengen cari-cari lagi di video-video lainnya atau di konten kreator lainnya juga banyak ya yang ngasih tips untuk kalian yang sedang cari rumah kredit, KPR subsidi, ataupun rumah kredit lainnya. Jadi aku mau bacain dulu menurut website ya atau Google tips untuk kalian yang sedang mencari rumah KPR. Yang pertama, periksa reputasi pengembang. Ini tuh menurut aku nggak mungkin banget ya, kayaknya ribet banget. Kita harus mencari tahu dulu reputasi pengembangnya bagus atau tidak gitu. Kayaknya tuh nggak ada waktu banget ya buat kalian mencari-cari tahu reputasi pengembang. Yang kedua, cek legalitas tanah. Kemungkinan cek legalitas tanah itu emang tanah itu ada sengketa atau tidak gitu, atau tanah itu emang udah bersih, udah hak milik perusahaannya atau tidak gitu. Kemungkinan seperti itu. Yang ketiga, garansi booking fee. Kemungkinan kalau kalian udah booking gitu, mungkin ada pengembalian uang booking fee atau tidak kalau kalian udah booking lalu nggak jadi. Kalau menurut aku tuh nggak mungkin, yang namanya booking fee itu nggak mungkin akan kembali lagi gitu. Kalau misalnya tahu-tahu kalian booking fee terus saya nggak jadi dong ngajuin rumahnya, itu nggak mungkin uang booking fee itu kembali ya. Terus jangan bayar DP sebelum KPR disetujui. Itu nggak mungkin banget. Di mana-mana kalian kalau ngambil rumah KPR atau rumah kredit, pasti di mana-mana kalian harus bayar DP dulu dong. Nggak mungkin kalian, aku nggak mau bayar DP kalau belum disetujui bank atau tidak gitu pengajuan kita. Itu nggak mungkin banget kalau kalian nggak bayar DP duluan. Bayar uang muka dan tanda tangi PPJB itu mungkin ya, kalau aku sendiri pengalaman sih emang setelah DP lunas emang langsung menandatangani PPJB kayak gitu, terus surat-surat lainnya gitu, kalau itu mungkin. Nomor 6, pantau proses pembangunan rumah. Itu juga pengalaman aku juga, aku emang pantau perkembangannya, pembangunannya udah sampai mana gitu, aku emang pantau banget. Yang ketujuh, segera lakukan AJB dan ubah HGB menjadi SHM. Biasanya dikasih tahu dari sana ya. Kalau untuk nomor 7 ini aku juga kurang ngerti sih. Cuma setahu aku setelah aku DP-nya lunas gitu, emang aku menandatangani kayak semuanya gitu, kayak perjanjian apa segala macam semua ditandatangani. Cuma aku nggak tahu nama surat-suratnya, mungkin semacam PPJB, AJB, dan HGB ini ya. Untuk yang terakhir nih menurut Google atau website itu minta garansi bangunan. Mungkin kemungkinan kalau bangunannya ada retak atau kurang, kalau listriknya nggak nyala atau gimana, mungkin kalian bisa garansi. Itu juga bisa sih, sepengalaman aku setelah aku cek bangunannya gitu, kalau ada kekurangan aku juga langsung komplain ke developer atau ke pihak pemasarannya. Itu menurut Google ya. Aku bakal jelasin yang tips mencari rumah KPR menurut pengalaman aku pribadi. Tips yang pertama itu kalian tentukan dulu di mana kalian mau beli rumah. Misalnya kalian mau belinya di sekitar rumah kalian, misalnya di kampung kalian atau di dekat
tempat kerja kalian gitu. Kalian harus tentukan lokasinya dulu. Kalau lokasinya misalnya kalian mau cari di kota A atau di kota B gitu, kalian sudah tentukan di kota A. Barulah untuk tips yang kedua adalah mencari-cari informasi. Apakah di wilayah tersebut itu ada beberapa titik kayak perumahan atau ada beberapa kantor pemasaran atau tidak gitu. Jadi kalian mencari-cari informasi di wilayah itu. Apakah emang di sana ada perumahan untuk KPR subsidi atau tidak? Untuk tips yang ketiga, memilih lokasi yang terbaik ya. Sesuai dengan syarat yang kemarin itu, kalian harus mencari rumah KPR subsidi itu di dekat tempat kerja kalian. Misalnya kalian udah dapat dan itu dekat dengan tempat kerja kalian itu, kalian juga harus lihat lokasinya dulu, atau lokasinya itu rawan banjir atau tidak gitu. Dan kalian juga harus lihat dulu gitu lokasinya, apakah dekat jalan raya atau dekat rumah sakit atau dekat pasar atau akses-akses yang terjangkau lainnya atau tidak. Kalau kalian sudah menemukan akses-aksesnya gitu bagus, lokasinya juga kalian sudah tanya-tanya ke warga sekitar atau kalian juga emang udah cek-cek lokasi secara langsung gitu, kalian baru ke tips yang ketiga, yaitu langsung ke lokasi perumahannya. Langsung ke lokasi perumahannya, misalnya masih rata dengan tanah, kalian bisa langsung menemui si marketingnya atau developernya atau ke kantor pemasarannya langsung. Misalnya kalian sudah melihat lokasinya dan masih rata dengan tanah kayak gitu, kalian bisa langsung ke kantor pemasarannya untuk mencari atau menanyakan informasi penting lainnya jika kalian ingin mengajukan. Nah, untuk tips yang selanjutnya ini, setelah kalian mencari informasi, terus melihat lokasi, kalian langsung aja ke kantor pemasarannya, lalu menanyakan tentang pengembang gitu. Jadi tips yang ini sama ya kayak di website tadi atau di Google tadi, cek reputasi pengembang. Jadi kalian bisa cek reputasi pengembang juga, kalian lihat dulu perumahannya, emang perumahannya itu banyak cabangnya atau enggak. Sepengalaman aku, waktu aku udah menemukan gitu rumah KPR subsidi yang aku inginkan, aku tuh nggak nanyain tentang pengembangnya gimana, bagus atau enggak. Aku cuma pokoknya cari tahu sendiri aja gitu. Banyak banget cabangnya, kayak misalnya nama perumahannya itu Puri gitu ya. Misalnya dia itu banyak, ada Puri 1, Puri 2, Puri 3, Puri 4, dan aku tuh udah yang perumahan ke Puri berapa. Dan aku juga enggak melihat rumah contoh ya. Kalian itu jangan tergiur kalau lihat rumah contoh. Pokoknya kalian itu lihat aja perumahan-perumahan lainnya yang sama dengan perumahan yang kalian akan ajukan gitu. Semisal memang perumahan itu, pokoknya namanya kayak tadi ya Puri, lihat aja Puri 1, Puri 2, Puri 3 gitu. Misalnya kalian Puri keempat gitu, misalnya perumahan yang namanya Puri gitu. Terus setelah kalian lihat bagus, barulah kalian tips yang terakhir ini, kalian pantau perkembangan rumah kalian gitu. Jadi kalau kalian kurang serak dengan pembangunan rumahnya atau emang perumahannya dibangunnya tidak sesuai dengan utilitas umum, kalian bisa komplain gitu langsung ke pengembang atau developernya atau ke kantor pemasarannya. Pokoknya di sini kalian kalau mencari rumah KPR subsidi itu jangan berpikir yang muluk-muluk ya. Kalian pengen rumahnya bagus, kayak rumah-rumah klaster gitu, kayak di TV-TV atau rumah-rumah yang lain gitu. Pokoknya rumah KPR subsidi itu apa adanya, dan pokoknya itu kadang banyak yang mengecewakan gitu bangunannya gitu. Itu pokoknya tergantung kalian ya, emang benar-benar udah niat atau enggak untuk memilih rumah KPR subsidi.
Ini tips menurut pengalaman aku pribadi ya, tips untuk mencari rumah KPR subsidi atau rumah KPR atau rumah kredit lainnya. Jika kalian ingin tahu yang lainnya gitu, pengen cari-cari lagi informasi, kalian bisa cari informasi kayak tadi aku udah bacain informasi yang menurut website atau Google gitu. Bisa kalian mengikuti tips itu dan juga bisa kalian menyimak atau dari sharing aku tadi, pengalaman aku untuk tips mencari rumah KPR subsidi. Kalau kalian suka dengan video aku, jangan lupa untuk subscribe, komen, dan like agar aku semangat terus buat mencari informasi untuk konten aku selanjutnya. Sampai jumpa.